Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu Allah berikan nikmat kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Nah, mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Selalu jaga kesehatan dan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita hadirkan niat untuk bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran PAI kelas 10. Mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini mari kita bersama-sama belajar masih dalam aspek fikih ya, dengan tema berpedoman pada sumber hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita dalam kesempatan kali ini akan membahas yaitu tentang materi pembelajaran prosedural keempat yaitu al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, untuk proses pembelajarannya, kalian bisa melihat secara keseluruhan materinya pada buku PAI dan Budi Pekerti terbitan Kemenag kelas 10 halaman 109 sampai dengan 137. Nah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan ayo kita membaca Al-Qur'an. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم ذلك خير وأحسن تأويلا. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita awali dengan pembacaan Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, mari kita mulai kegiatan belajar 2. Nah, di kegiatan belajar 2 ini, seperti yang telah tadi Bapak katakan, kita akan membahas UKBM 4 kegiatan belajar 2 yaitu sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah atau hadis ya. Apa sih bedanya? Nah, mari kita bahas sama-sama. Jika dalam kitabullah tidak diketemukan menyelesaikan perkara dengan sunnah. Jika dalam kitabullah tidak ditemukan, saya akan menyelesaikan perkara dengan sunnah. Demikianlah jawaban Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah SAW pada waktu Mu'adz akan berangkat ke Yaman untuk berdakwah. Artinya, sunnah menduduki peringkat kedua setelah Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, apa sih pengertian sunnah itu?
Yang perlu kita ketahui, secara bahasa, arti sunnah adalah pertama, jalan, kedua, tabiat, dan ketiga, peri kehidupan. Ya, jadi arti sunnah secara bahasa itu pertama ada jalan, kedua tabiat, dan ketiga peri kehidupan. Kemudian, secara istilah, sunnah merupakan segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Nah, definisi sunnah ini mencakup beberapa unsur pokok. Pertama, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, takrir atau ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kelima, sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketujuh, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau secara definisi ini mencakup 7 unsur pokok. Paham anak-anak? Nah, mari kita lanjutkan. Tidak semua sunnah dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Kenapa seperti itu? Nah, yang dapat dijadikan dalam pengambilan hukum dalam usul fikih lebih sering dipakai istilah hadis. Nah, apa sih perbedaan sunnah dan hadis? Apa sih perbedaannya anak-anak? Mari kita lanjutkan. Secara bahasa, hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara istilah di situ adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan. Macam-macam hadis. Nah, hadis itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada hadis qauliyah. Apa itu hadis qauliyah? Yaitu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran yang berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Ciri-ciri hadis qauliyah itu memakai kata qala atau yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada qala berarti itu hadis qauliyah. Nah, lanjut. Yang kedua, hadis fi'liyah. Apa itu hadis fi'liyah? Yaitu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah. Misalnya cara sholat, haji, berwudu dan sebagainya. Ciri-cirinya memakai kata kana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kana atau yakunu itu sesuatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan terlihat oleh para sahabat sehingga para sahabat menceritakannya kana. Rasulullah pernah melakukan kana. Yakunu pernah berarti Rasulullah melakukan hal tersebut. Lanjut, ketiga, hadis takaririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, akan tetapi berita mengenai perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri dari hadis takririyah itu memakai kata alima. Alima Rasulullah. Rasulullah mengetahui. Ya'lamu. Jadi berita tersebut sampai kepada Rasulullah. Maksud dari alima di sini. Jadi Rasulullah berdiam diri ketika para sahabat melakukan hal tersebut.
Contohnya ketika para sahabat melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, dan di daerah yang dituju itu, kata Rasulullah, jangan sampai kalian melakukan sholat asar sebelum kalian sampai ke daerah tersebut. Sedangkan di tengah perjalanan, ada para sahabat yang khawatir bahwa perjalanan tersebut akan sampai di daerah tujuan pada waktu maghrib. Sehingga beberapa orang sahabat melaksanakan sholat asar di tengah perjalanan. Sedangkan sahabat yang lain melakukan perjalanan di saat sampai di tujuan. Nah, ada dua perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Ketika sampai di tempat tujuan, seluruh sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, mana yang benar? Apakah yang sholat di tempat tujuan atau di tengah perjalanan? Rasulullah berdiam diri dan membenarkan keduanya. Yang sholat di perjalanan benar karena mereka takut akan tertinggal waktu asar. Jadi ada alasannya. Yang di sholat di tempat tujuan itu karena menaati perintah secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Mari kita lanjut. Dan keempat, ada hadis hammi ya. Itu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi belum sempat melaksanakannya. Contohnya puasa pada tanggal 9 Muharram. Itu sempat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa tanggal 9 Muharram, tapi belum sempat terlaksana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjut. Kedua yaitu pembagian hadis. Nah, dapat kita lihat di gambar ini, anak-anak, di kotak biru ini ya, dapat kalian lihat bahwa unsur-unsur hadis itu terbagi menjadi tiga. Pertama, sanad. Sanad itu rangkaian rawi yang mengantarkan matan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu matan? Matan itu isi hadis. Dan siapa itu rawi? Rawi itu seseorang yang meriwayatkan hadis. Misalnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diterima dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, berarti yang sanad itu rangkaian rawi, misalnya rawi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan berita dari siapa hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkataan Rasulullah. Nah, rawi itu seseorang yang meriwayatkan hadis, sedangkan matan adalah isi hadis. Seperti itu ya. Nah, pembagian hadis ini macam-macamnya tergantung dari sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya hadis dilihat dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan. Orang yang meriwayatkan hadis disebut musnad, ya, yang meriwayatkan hadis. Hadis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaan. Mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah yang diriwayatkannya. Jadi hadis yang banyak periwayatnya atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang disebut hadis mutawatir. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam hadis. Meskipun matanya sedikit berbeda, tapi isinya sama, itu disebut hadis mutawatir. Misalkan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan beberapa imam lainnya, isi hadisnya sama. Nah, itu disebut hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang. Kedua, ada hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Nah, ditinjau dari segi kualitasnya, hadis ahad dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang yang meriwayatkannya. Sehingga hadis ahad terbagi menjadi tiga. Hadis ahad itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis dhaif,
kedua ada hadis hasan, dan ketiga ada hadis sahih. Nah, mari kita bahas di hadis sahih dulu ya. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih yaitu hadis yang periwayatannya atau sanadnya tidak terputus dari awal sampai akhir. Jadi dari periwayat hadis hingga sampai ke Rasulullah itu tidak terputus. Diriwayatkannya oleh orang-orang yang adil dan teliti. Selain itu, dalam periwayatannya juga tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contohnya hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, gitu ya. Kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang periwayatannya atau sanadnya diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Meskipun dalam periwayatannya juga tidak ada keganjilan dan kecacatan, hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dan ketiga ada hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkatan kelemahannya, tergantung pada jauh dan dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Nah, hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah atau dasar pengambilan hukum. Paham anak-anak? Jadi macam-macam hadis itu terbagi menjadi 3 ya. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Itu macam-macam hadis yang terbagi dalam hadis ahad. Sedangkan hadis itu terbagi menjadi 2. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan hadis ahad terbagi menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Mari kita lanjut. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Coba anak-anak. Mari kita lanjutkan ya materinya. Dalam menetapkan hukum antara Al-Quran dan hadis saling berhubungan. Al-Quran tanpa hadis hukumnya sulit untuk dilaksanakan karena Al-Quran berisi aturan yang sangat lengkap tetapi bersifat global atau masih umum ya, masih abstrak dan membutuhkan penjelasan yaitu dari hadis atau perkataan Rasulullah SAW. Jadi penjelasannya itu terdapat hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, hadis tanpa Al-Quran merupakan sesuatu yang tidak mungkin karena adanya hadis setelah keberadaan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber utama, sedangkan hadis sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, pertama ada fungsi hadis sebagai bayan takrir. Apa itu bayan takrir? Yaitu menguatkan hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Sehingga satu hukum memiliki 2 dalil. Pertama nas Al-Quran, yang kedua nas hadis. Sebagai contoh, larangan berdusta dalam penggalan Quran surat Al-Hajj ayat 30. Yaitu bismillahirrahmanirrahim wajtanibu qaulaz zuri, yang artinya dan jauhilah perkataan dusta. Larangan tersebut diperkuat dengan hadis berikut ini. An Abdirrahman ibni Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qulu zuri qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Ini hadis qauliyah ya, karena berawalan dari qalan nabiyyu, nabi berkata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, yang tadi kita bahas ya tentang sanad. Pertama, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah.
Dari bapaknya radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi sanadnya itu dari Nabi Muhammad kepada bapaknya Abdurrahman, yaitu Abi Bakr, dari Abi Bakr ke Abdurrahman. Sanadnya itu tiga, dari Nabi ke Abi Bakr, lalu kemudian ke Abdurrahman, ya ini sanad. Lalu ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, sabda Nabi merupakan matan dari hadis itu. Nabi bersabda, perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Akbaril kabair, dosa-dosa yang paling besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 kali, maukah kalian para sahabat, perhatikanlah, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Tentu, wahai Rasulullah, perhatikanlah, kata Rasulullah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Tentu, wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa yang paling besar itu pertama, syirik kepada Allah. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya, beliau bersandar lalu duduk dan bersabda, perhatikanlah, dan perkataan palsu, perkataan dusta, merupakan dosa yang paling besar. Beliau selalu mengalaminya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saking banyaknya ya pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah tentang hadis ini. Yaitu pertama, jangan syirik kepada Allah. Jangan memusyrikkan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Dan ketiga, janganlah kalian berkata-kata palsu atau berdusta. Atau dalam zaman ini, zaman milenial disebutnya, janganlah kalian berkata hoax, ya, bullshit, berkata dusta. Jangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, fungsi hadis yaitu sebagai bayan tafsir. Anak-anak ada yang tahu apa itu bayan tafsir? Nah, bayan tafsir yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau global. Misalnya, ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, menunaikan haji, atau membayar zakat, semuanya masih bersifat umum. Untuk rinciannya dapat ditemukan dalam hadis seperti berikut ini. Nah, haddatsana Malik bin Huwairisi qala ataina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Telah menceritakan kepada kami, Malik bin Al-Huwairis berkata, kami mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperhatikan oleh sahabat, kemudian diriwayatkan oleh para tersebut. Sahabat meriwayatkan bahwa salatnya Rasulullah itu seperti A, seperti B, seperti C. Nah, riwayat tentang salatnya Rasulullah ini disebut hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah, yaitu aku salat. Jadi salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ketiga sebagai bayan tasri. Fungsi hadis sebagai bayan tasri itu apa? Yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya, diharamkan untuk menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh dimadu, atau apa ya disebutnya itu, dimadu itu tidak boleh dimadu ya di nikah ya, jadi istri kedua atau mempunyai
eh, laki-laki tidak boleh mempunyai istri kedua apabila seorang wanita tersebut mempunyai bibi misalnya. Nah, bibinya ini dinikahi juga sama laki-laki tersebut. Jadi seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya, baik dari jalur ibu atau ayah. Jadi kalau kalian sudah misalnya menikah nih, dengan dua orang wanita, tidak boleh. Kalau masih sama-sama mempunyai ikatan darah, baik itu dari jalur ibu ataupun jalur ayah. Atau disebutnya ini hadis tentang poligami ya. Jadi poligami itu tidak boleh apabila masih satu keturunan keluarga ya. Itu baik dari jalur ibu ataupun atau ayah. Hadis riwayat Bukhari itu. Nah, alhamdulillah pembahasan materi kali ini tentang hadis sudah selesai ya. Bagi kalian yang belum paham, silahkan ulangi kembali penjelasan di video ini. Jangan sampai kalian lewatkan satu persatu ya, karena antara satu materi dengan materi yang lainnya itu sangat berkaitan. Mari kita lakukan aktivitas 5.6, yaitu buatlah 5 kelompok. Masing-masing kelompok mencari satu hadis yang termasuk hadis dhaif dengan ketentuan. Kelompok pertama tentang pengertian hadis mursal beserta satu contohnya. Kedua, kelompok kedua tentang pengertian hadis munqati beserta satu contohnya. Kelompok ketiga tentang pengertian hadis mu'dal beserta satu contohnya. Kelompok keempat tentang pengertian hadis mu'alaf beserta satu contohnya. Dan kelompok kelima tentang pengertian hadis ma'lul beserta satu contohnya. Nah, penjelasan yang lebih jelasnya akan dijelaskan dalam grup WhatsApp kalian ya. Sehingga setelah menonton video ini, harap perhatikan juga penjelasan tugas di grup WhatsApp. Tulislah dalam bentuk laporan di Microsoft Word. Ingat ya, di Microsoft Word. Lalu kumpulkan via email fahmisemansa20@gmail.com. Sampai jumpa di grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila penjelasannya masih ada yang kurang, masih ada yang belum paham, silahkan perdalam materinya. Ulangi lagi bacaan-bacaan di materi tersebut, baca kembali apabila belum paham ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di akhirat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.